Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti baik semua ya anak-anak. Nah, di sini perkenalkan, nama Ibu Fathur Rohmah, NIM 2318052. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai hidup kotor. Ayo, siapa yang di sini selalu hidupnya kotor? Ayo. Nah, udah ya. Nah, coba kalian lihat gambar yang ada di samping, gambar 1 dan gambar 2. Nah, di situ adalah contoh dari hidup bersih dan hidup kotor. Nah, hidup kotor itu tidak disukai oleh Allah karena merupakan akhlak yang tercela. Nah, salah satu contoh dari akhlak yang tercela itu apa ya anak-anak? Nah, contoh dari akhlak yang tercela itu adalah hidup kotor. Nah, hidup kotor itu tidak baik, tidak disukai sama Allah. Nah, akhlak tercela itu adalah akhlak madmumah. Dan lawan katanya akhlak madmumah adalah akhlak mahmudah, yang artinya akhlak terpuji. Nah, hidup kotor itu tidak baik ya anak-anak, karena dapat menimbulkan banyak penyakit, tidak disukai teman, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat coba contoh dari hidup kotor. Nah, gambar yang pertama itu gambar membuang sampah sembarangan. Nah, ketika kita membuang sampah sembarangan ya anak-anak, itu dapat menyebabkan banjir, ruangan kotor, dan lain sebagainya. Maka kita harus membuang sampah pada tempatnya, karena ketika banjir itu kita akan merugikan orang lain juga, yang kena dampaknya orang lain juga, tidak hanya diri kita sendiri. Karena hidup kotor itu merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Nah, kemudian gambar yang kedua yaitu tidak suka mandi. Nah, ketika kita tidak suka mandi, otomatis badan kita akan bau, akan gatal. Nah, itu dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Misalkan nih, kalian belum mandi, terus ngobrol sama temennya, kok baunya nggak enak ya, apa ya, seperti itu. Ternyata kamu belum mandi. Nah, ketika kita belum mandi, badan kita pasti kotor. Kalau badannya kita kotor, nanti disukai sama setan. Nah, jadi kita harus hidup bersih ya anak-anak. Nah, kemudian gambar yang ketiga yaitu gambar malas gosok gigi. Nah, ketika kita malas gosok gigi, maka itu akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Misalkan nih, kalian tidak gosok gigi, kemudian kalian ngobrol kepada temannya, otomatis teman kalian akan bau, mulut kita akan bau karena belum gosok gigi. Nah, misal kita bau, akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, merugikan orang lainnya, merasakan temannya itu tidak nyaman ketika berbicara kepada kita. Jadi kalian harus gosok gigi ya anak-anak. Nah, kemudian yang keempat yaitu tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, ketika kita sebelum makan itu, tangan kita itu harus dicuci, karena di sini itu banyak kotoran, banyak kuman. Ketika kita memegang sesuatu, oh ternyata itu kotor, kan kita tidak tahu. Alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu ya anak-anak. Ketika tangan kita kotor terus kita makan, nanti yang ada malah timbul penyakit. Nah, seperti itu. Jadi sebelum makan kita sebaiknya mencuci tangan. Kemudian yang kelima yaitu membiarkan ruangan kotor. Nah, ketika ruangan kita kotor, pasti akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, ketika ruangan kita kotor, maka akan
merasa tidak nyaman di tempatnya nggak nyaman, banyak kotoran. Emang kalian gak jijik? Nah, kita harus bersihkan ruangan, jangan sampai ruangan itu kotor. Karena kalau kotor bakal banyak nyamuk, banyak serangga, seperti itu tidak baik ya. Jadi kita itu harus bersihkan ketika ruangan kita itu kotor. Nah, kemudian akibat dari hidup kotor. Akibat dari hidup kotor itu ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu mudah terserang penyakit. Yang kedua yaitu dijauhi oleh teman. Yang ketiga disukai sama setan. Dan yang keempat itu dibenci sama Allah. Nah, jadi kita itu kalau hidupnya kotor udah terserang penyakit karena hidupnya kotor, kemana-mana kotor. Ketika kita belum makan tangannya kotor, nanti kuman-kumannya masuk jadi penyakit seperti itu. Nanti misal kita tidak mandi akan gatal-gatal, ketika ruangan kita tidak dibersihkan banyak nyamuk, seperti itu ya anak-anak. Nah, kemudian dijauhi sama teman. Ketika kita misalkan nih mulutnya bau karena belum gosok gigi, nah pasti tidak disukai teman, dijauhi, nggak mau ngobrol sama dia karena giginya bau, seperti itu. Dia belum mandi, jadinya kan si teman kita itu merasa tidak nyaman ketika bersama kita, maka mereka akan menjauh. Makanya kita harus mandi, gosok gigi, bersih-bersih, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu disukai sama setan. Nah, ketika kita kotor, maka setan-setan itu akan berdatangan kepada kita. Nah, setan itu suka yang kotor dan tidak suka sama yang bersih, maka kita harus bersih anak-anak. Kemudian dibenci sama Allah karena Allah itu tidak suka sama bersih. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Kemudian cara menghindari hidup kotor. Yang pertama, mandi. Yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Yang ketiga, rajin gosok gigi. Yang keempat, mencuci tangan. Dan yang kelima, rajin membersihkan. Karena kita itu harus bersih, jadi kita itu harus bersih-bersih. Nah, sekarang Ibu akan menyanyikan lagu ya anak-anak. Jagalah kebersihan walau di mana jua, sifat yang terpuji Allah sangat cinta. Sayang adik sayang, jagalah kebersihan. Kebersihan itu bagian dari iman. Buanglah sampah pada tempatnya, jangan sembarang kita membuangnya. Kebersihan itu bagian dari iman. Marilah kita jaga kebersihan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu cukupkan ya anak-anak materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.